Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Nasri dan Saria pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga tentunya adalah nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita masih bisa melakukan aktivitas belajar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Salam dan salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anak yang salih dan salihah, sebelum mulai seperti biasa kita awali dengan membaca doa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita akan baca dalil mata pelajaran Tsaqafah. Qala Allah Ta'ala, Innad dina indallahil Islam. Artinya sesungguhnya agama yang diridhai Allah hanyalah agama Islam. Quran surat Ali Imran ayat 19. Wa qala Allah Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Artinya pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran surah Al-Maidah ayat 3. Anak-anak yang salih dan salihah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di mata pelajaran Tsaqafah Aqidah. Kita akan mempelajari salah satu nama dari nama-nama baik Allah atau Asmaul Husna, yaitu Al-Ghani. Apa itu Al-Ghani? Al-Ghani artinya adalah Allah yang Maha Kaya. Di dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 38, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ha antum haula'i tad'una litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Artinya, ingatlah kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir, pelit, ada yang bakhil. Dan siapa yang pelit atau kikir, yang bakhil, sesungguhnya dia hanyalah kikir atau pelit, bakhil terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang Maha Kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang fakir, orang-orang yang membutuhkan kepadanya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain dan mereka tidak akan seperti kamu. Quran surah Muhammad ayat 38. Masya Allah, anak-anak yang salih dan salihah, jelas pada ayat tadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa Allah adalah Al-Ghani, Allah yang Maha Kaya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bergantung dan tidak butuh kepada makhluk, sedangkan makhluk itu sangat butuh dan sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak yang salih dan salihah, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah
in yasha yudhhibakum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansha'akum min dzurriyyah kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin, yang artinya dan Tuhanmu Maha Kaya lagi mempunyai rahmat. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia memusnahkan kamu dan menggantimu dengan siapa yang dikehendakinya setelah kamu musnah, sebagaimana Dia telah menjadikan kamu dari keturunan orang-orang lain. Quran Surah Al-An'am ayat 133. Anak-anak yang salih dan salihah, di dalam ayat ini seorang ulama ya, Imam Al-Alusi Al-Baghdadi, beliau menafsirkan bahwa artinya Allah yang Maha Kaya itu tidak ada satupun yang kaya dalam segala hal kecuali Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla juga tidak membutuhkan hambanya dan tidak membutuhkan pula dari hambanya itu adalah ibadah yang Dia lakukan. Itu tidak membutuhkan. Allah Azza wa Jalla Maha Kaya terhadap makhluknya. Ya, Allah tidak membutuhkan makhluknya dan tidak pula membutuhkan ibadah dari makhluknya. Keimanan ya pada hamba-hambanya itu tidak memberikan manfaat apapun kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sebaliknya kekafiran pada manusia juga tidak mendatangkan mudarat atau keburukan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma taqassa dzalika min mulki syai'a." Rawahu Muslim. Artinya, wahai para hambaku, ya ibadi, sesungguhnya kalian tidak akan mampu mencapai posisi, mencapai tingkat yang dapat membahayakanku, yang membahayakan Allah. Dan tidak pula akan mampu mencapai posisi yang dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai para hambaku, sesungguhnya jika makhluk pertama hingga makhluk terakhir dari kalian, baik jin maupun manusia, semuanya menjadi satu hati yang paling bertakwa di antara kalian, tidaklah yang demikian itu akan menambahkan kekuasaanku sedikit pun. Wahai para hambaku, sesungguhnya jika makhluk pertama hingga makhluk terakhir dari kalian, baik jin maupun manusia, semuanya menjadi satu hati, ya, menjadi orang yang paling jahat semuanya, tidaklah yang demikian itu akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah firman Allah yang disampaikan dalam suatu hadis, ya, namanya hadis qudsi. Anak-anak yang salih dan salihah, Masya Allah bisa dibayangkan bagaimana ketaatan pada makhluk, ya, ketaatan yang dilakukan oleh manusia ataupun jin itu tidak sedikit pun memberikan manfaat kepada Allah, dan sebaliknya kekafiran yang dilakukan oleh makhluk baik manusia maupun jin itu tidak sedikit pun, ya, merugikan Allah, ya. Artinya dalam hal ini siapa yang dirugikan ketika manusia atau jin itu taat atau maksiat? Tentu adalah dirinya sendiri, ya. Artinya ketika seseorang itu melakukan suatu kemungkaran, maka kerugian, penyesalan bagi dirinya sendiri dan tidak sedikit pun, ya, memberikan pengaruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Ya. Nah, dalam hal ini para hamba Allah tidak akan mampu menimpakan
keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mampu memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang ghani. Allah adalah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Dia tidak membutuhkan ketaatan para hambanya, ya, karena ketaatan para hamba tidak bermanfaat bagi Allah Subhanahu wa taala, tetapi merekalah yang mengambil manfaat dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita salat karena kita butuh salat, bukan Allah yang butuh salat kita. Kita baca Quran karena kita butuh kebaikan dari Al-Quran, bukan Allah yang butuh bacaan Quran kita. Begitu pula Allah tidak mengalami bahaya apapun jika manusia atau jin durhaka kepadanya, tetapi kitalah yang akan mengalami kerugian, ya, kitalah yang akan mengalami bahaya jika kita melakukan aktivitas yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak yang solih dan solihah, penjelasan dari salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Ghani, dengan kita memahami salah satu Asmaul Husnanya ini. Semoga kita menjadi semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya ketaatan yang kita lakukan, kebaikan yang kita perbuat adalah untuk diri kita sendiri. Demikian materi pada hari ini, semoga memberikan manfaat kepada kita semua dan semakin menjadikan kita sebagai hamba Allah yang bertakwa, yang beriman dan berbakti kepadanya. Amin ya amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.